Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang sedang menonton video episode Spenma Ngobrol kali ini. Kembali lagi dengan spesial edisi calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Di sini saya sebagai moderator pada episode kali ini dan sekaligus saya adalah ketua OSIS periode 2020-2021. Di sini kita sudah kedatangan tamu spesial nih. Mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Keiza Skanya Widyabida dari kelas 8I. Di sini saya sebagai calon ketua OSIS periode 2021-2022. Halo semuanya, salam. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Stefan Pratama dari kelas 7C. Saya di sini sebagai calon wakil ketua OSIS. Oke, di sini ada calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dari kandidat nomor urut 1. Ada Kak Keiza dan juga Kak Stefan. Udah kenal nih ya, Kak Keiza dan juga Kak Stefan. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya, mungkin dari pasangan calon nomor urut 1 bisa mengutarakan apa visi dan misi mereka. Silahkan untuk kandidat calon nomor urut 1. Jadi visi kami yaitu menjadikan OSIS UPT SMP Negeri 5 Gresik sebagai wadah untuk pengembangan potensi siswa agar menghasilkan generasi yang kreatif, inovatif, dan kompetitif. Oke, selanjutnya. Adapun misi kami yaitu 1. Meningkatkan ketakwaan pelajar terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membentuk karakter disiplin serta perilaku terpuji siswa-siswi. Yang ketiga, menjalankan program kerja tahunan serta membuat program kerja baru berdasarkan aspirasi siswa. Yang keempat, menjadikan dan mengaktifkan ekstrakurikuler sebagai wadah untuk penyaluran bakat siswa-siswi. Yang terakhir, yang kelima, meningkatkan prestasi sekolah baik di bidang akademik maupun non-akademik. Wih, menarik ya visi dan misinya. Mungkin saya ingin bertanya nih, dari visinya tadi, menjadikan OSIS SMP Negeri 5 ini sebagai wadah untuk pengembangan potensi siswa. Itu bagaimana sih caranya? Nah, jadi kepingin itu OSIS itu buat tempat untuk anak-anak mengembangkan kemampuan serta potensinya. Mungkin ada anak yang awalnya pemalu atau pendiam, ikut OSIS itu saya berharap dia itu bisa berani berbicara di depan umum, bisa public speaking atau bisa berbicara lah di depan umum gitu. Itu kayaknya pengalaman dari Iya, Kak Keiza pengalaman sendiri ya. banget Iya. dari kelas Setelah 7. ikut OSIS itu jadi lebih percaya diri. Iya, dulu awal masuk kelas 7 masih malu-malu, bingung harus ngapain, terus masuk OSIS udah tahu jalannya harus gimana, tahu jalannya kalau ada gini tuh harus gini gitu. FYI aja nih, Kak Keiza ini wakil saya di periode 2020-2021. Oke, untuk poin yang selanjutnya di bagian misi, yaitu menjalankan program kerja tahunan serta membuat program kerja baru. Contohnya apa sih untuk program kerja baru ini di periode kakak semisal terpilih menjadi pemimpin ini? Kalau kita lebih mengaktifkan media sosial, baik media YouTube maupun IG, diaktifkan, diisi dengan kegiatan-kegiatan serta video-video menarik, biar warga sekolah serta warga di luar sana bisa mengetahui kalau OSIS Spenma itu punya YouTube, punya IG, terus bisa jadi motivasi atau mungkin bisa jadi kayak inspirasi gitulah. Oh, berarti lebih ke kita menyenangkan di teknologinya karena Ya. kita kan generasi milenial gitu kan ya, apa-apa serba teknologi. Kak Keiza dan Kak Stefan sendiri pasti punya HP kan ya, Ya. banyak sosial media. Jadi lebih mengutamakan di bagian sosial Iya. medianya. Terus itu juga gimana biar antara anggota dan ketua sekbid bisa berkomunikasi dengan lancar. Gimana caranya biar mereka itu bisa akrab, bisa saling ngobrolnya itu enak gitu, biar gak ada perselisihan. Gitu. Berarti untuk dari komunikasi setiap anggotanya. Iya. Untuk Kak Stefan gimana?
Ada program kerja yang sudah dipikirkan untuk kedepannya? Mungkin ya, apa? Kalau saya sih lebih ke lomba-lomba saja. Oh, berarti Kayak- di hari-hari besar gitu Iya, mengadakan lomba. kayak lomba 17 Agustus, terus lomba kostum di hari Kartini gitu. Oh begitu, lebih ke perayaan tiap harinya untuk mencari-cari potensi dari siswa-siswanya itu Betul. Ya. bisa apa dari lomba tersebut. Oke, kita dari visi dan misi kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Pastinya yang menonton saat ini penasaran, bahkan saya juga penasaran, apa sih alasan sendiri dari Kak Keiza dan juga Kak Stefan ini tertarik menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Silahkan, mungkin dari Kak Keiza terlebih dahulu. Kalau dari aku ingin jadi pemimpin atau ikut organisasi OSIS ini pengen punya pengalaman gimana sih punya tanggung jawab, pengalaman gimana sih bisa kenal, bisa akrab, bisa ketemu sama teman-teman yang luar kelas. Kan kalau di kelas mungkin kita hanya bertemu dengan si A, si B, si C. Nah, kalau ikut OSIS ini kita bisa ketemu dari kelas A, kelas B, kelas C, menambah pengetahuan, menambah pertemanan, menambah pengalaman, menambah rasa suka, rasa duka, rasa gembira, rasa susah senangnya. Berarti lebih ke pengalaman dalam berorganisasi dan kekeluargaan sesama. Oke, untuk Kak Stefan gimana? Untuk saya mungkin ya hanya menambah pengalaman saja, yang awalnya memegang satu kelas dan sekarang sudah bisa belajar untuk bertanggung jawab untuk memegang satu sekolah. Jadi di sini saya mempunyai rasa bahwa tanggung jawab saya itu semakin besar dan saya harus bisa melakukan tanggung jawab itu. Oh, Kak Stefan ini berarti sebelumnya itu ketua kelas gitu ya? Iya. Oh, berarti dari kecil itu sudah ada jiwa-jiwa pemimpin, Ya. sudah terbiasa. Jadi sekarang mencalonkan jadi wakil ketua OSIS. Wah, seru ya. Jadi sudah ada jiwa kepemimpinan. Lalu selanjutnya, menurut kakak sendiri, seberapa penting sih jabatan ini untuk kalian? Tentunya penting ya, karena juga tanggung jawab sekolah. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin gimana biar kita itu bisa memajukan, bisa mengunggulkan sekolah dengan bakat-bakat atau dengan potensi siswa. Oh, begitu. Lalu ini nih yang mungkin agak sedikit menarik. Apa sih yang bisa menjadikan kamu itu sosok yang layak dan pantas menjadi seorang pemimpin? Apa yang membuat kamu bisa meyakinkan semua orang bahwa kalian itu pantas? Kalau dari aku pribadi, Iya. aku anaknya humor, Iya. terus mudah kenal, mudah deket, sama tegas. Jadi kalau humor itu atau mudah kenal, mudah deket bisa mempererat antara hubungan ketua atau sama wakil atau sama anggota, sama inti sekbid. Jadi itu bisa lebih kenal, lebih deket gitu. Untuk Kak Stefan gimana? Kalau saya sih sama kayak Kak Keisha ya. Jadi saya tuh orangnya itu suka ketawa ya, suka membuat orang tertawa. Suka ketawa. Ya, humor lah ya intinya. Terus saya juga tegas begitu. Iya. Karena ketawa itu juga bisa menambah imun, Iya, menambah menambah kebahagiaan. kebahagiaan. Benar-benar. Senyum itu ibadah. Iya. Betul. Oke, di sini tadi Kak Keisha kan bilang kan untuk program kerja yang baru untuk mengeratkan dari setiap anggota. Lah, itu juga masalah yang saya temukan di periode saya kemarin, di periode 2020-2021, yaitu masalah antara komunikasi anggota satu dengan anggota yang lainnya. Bagaimana sih cara mengatasi masalah tersebut? Mungkin kalau ada pertemuan atau ada apa bisa diajak berbicara, bisa diajak ngobrol, mungkin ditanya tentang apa sih kesukaan kamu, apa sih hobi kamu, apa cita-cita kamu. Terus kalau sama inti sekbid bisa dari inti sekbid terus disuruh untuk sama anggotanya, ayo komunikasi gitu, gimana caranya biar kami tuh bisa akrab gitu. Kalau ada apa-apa kan jadi enak, jadi bisa sejalan gitu pikirannya. Karena mungkin kan dari setiap anggota itu ada yang namanya tahu lah ya, circle gitu. Iya. Jadi nggak mau temenan sama yang itu. Saya udah ada teman sendiri. Nah, itu gimana sih?
biar nggak hanya itu saja gitu loh. Kalau gitu sih ya itu tadi diajak kayak ayo kita itu satu organisasi, kita harus satu keluarga, kita itu keluarga, kita teman, kita juga berusaha sama-sama biar bisa melangkah sama-sama, jatuh bangun sama-sama, disemangati itu. Oke, itu pertanyaan tadi. Ini ada titipan pertanyaan dari kandidat yang lainnya nih. Mohon dijawab ya. Oke, pertanyaan ini, jika justru kalian sendiri itu yang melanggar peraturan yang ada di sekolah, apa yang bakal kalian lakukan? Oke, dari Kak Stefan nih. Dari tadi diem. Ya. Mungkin yang saya lakukan kalau saya melanggar peraturan dari sekolah, di sini mungkin saya bakal bakal mempertanggungjawabkan kesalahan saya. Dan kalau saya dipermalukan, diperolok-olokan, saya nggak peduli apapun itu. Karena kalau semakin kita diperolok-olokan, dipermalukan, nanti mental kita bakal down dan kita jadi malas sekolah gitu. Dan kita bakal menjadi orang yang pendiam, terus menjadi orang yang nggak mau bertemu dengan orang lain gitu. Dari Kak Keiza gimana? Kalau saya kan biasanya melanggar, mungkin yang wajar lah, telat, terlambat. Nah, saya bakal introspeksi dulu, terus konsekuensinya akan saya terima dan berusaha buat gimana caranya biar gak ngelakuin kesalahan itu lagi. Oke, kayak gitu ya. Ya. Mungkin itu menjawab dari pertanyaan kandidat lain. Oke, pertanyaan yang selanjutnya nih, yang juga saya sering temui nih. Kemarin itu ada sedikit problem. Bagaimana pendapatmu jika dari antar anggota sendiri, anggota satu dengan anggota yang lainnya itu ada pertengkaran? Itu bagaimana kalian menyelesaikannya? Karena kan pasti sangat berpengaruh di dalam organisasi tersebut. Bagaimana cara kalian menyelesaikannya? Kalau dari aku, menyelesaikannya tuh aku tanya dulu, apa sih masalahnya? Kenapa kok bisa sampai bertengkar? Terus ditanya siapa yang mulai duluan. Kalau ada yang mulai duluan, ayo minta maaf. Karena rasa maaf itu sangat penting. Terus kalau udah diselesaikan secara baik, nggak usah secara kayak sindir menyindir, udah pribadi aja, nggak usah kayak diumbar-umbar. Kalau diumbar-umbar nanti malah melihatkan kalau osisnya itu gimana gitu ya kan. Jadi di pribadinya aja. Karena mungkin dari masalah pribadi nggak bisa dimasukkan ke organisasi, ya itu udah salah banget itu kalau dicampur adukan kayak gitu. Iya. Gimana nih? Mungkin dari Kak Stefan? Ya mungkin ya, pertama-tama kita itu kita panggil, terus kita tanya apa masalahnya. Jika nggak mau dibicarakan dengan baik-baik, kita bakal mempertegas. Jadi gimana ya? Mungkin berkomunikasi secara internal dengan anaknya gitu. Kita ngomong satu-satu dulu. Kita ngomong baik-baik sama yang si A. Kalau si A sudah mau diajak berbicara, kita langsung pindah ke yang si B. Si B kita tanya apa masalahnya, dan kalau si B nggak menjawab, kita nanti bakal kalau nggak sanggup diselesaikan, kita bakal bawa ke BK. Mungkin BK atau diselesaikan sama yang berhak. Gitu. Berarti komunikasi ini sangat penting sekali. Betul. Ya sekarang sangat ini sangat penting, karena nggak mungkin kita harus lepas tangan kayak gitu aja. Kita harus mengayomi. Oke, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin ada sedikit kata-kata dari pasangan calon nomor 1, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Kita punya pantun nih. Mlaku-mlaku ning pasar turi, ketemu Aji karo Siti.
Ojo lali coblos nomor siji selalu ning ati. Wih, nomor siji selalu ning ati. Tentukan pilihan kalian ya nanti. Oke, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 1 dan terima kasih juga untuk para penonton yang sedang menonton video ini sudah meluangkan waktunya. Saya sebagai moderator di sini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.